tidur lagi enak-enak. Iya. Hujan bocor. Iya benar. Makanya hidup itu harus intensitasnya doa gitu. Tidak ada yang bisa merubah takdir Allah kecuali doa. Karena orang di dunia siapa sih yang merasa aman? Masya Allah. Afa amina ahlul qura bayatan wa hum naimun. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa shaddiq lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Mitra JC bertemu lagi bersama Bang Jai dalam program baru ya. Dalam program Tafaqquh Fiddin. Yang mana sebenarnya program ini tuh kita sambil siaran radio. Cuman nggak apa-apa, nanti kita juga bisa menyapa juga teman-teman yang mungkin ada di udara Mitra JC. Ini adalah sebuah program yang mana kita akan membahas lebih dalam salah satu kitab yang memang sering dipakai di beberapa pondok-pondok khususnya di Indonesia. Dan semoga akan menjadi kajian kitab pertama kita, insya Allah, yang semoga ini nanti kita bisa hatam Mitra JC. Amin. Dan juga sekaligus menjawab beberapa permintaan netizen ya, yang menginginkan beberapa kajian kitab. Lalu kemudian ada banyak hal-hal yang ingin ditanyakan. Dan alhamdulillah Mitra JC Bang J tidak sendirian, karena kalau sendirian Bang J jomblo pastinya. Tetapi ditemani oleh pemateri kita. Karena saya diajarkan oleh Kiai Ibnu jangan narasumber. Nara artinya api, sumber berarti sumbernya Sumber api. Iya, waduh, panas dong. Panas banget. Iya. Dan alhamdulillah Bang Jai sudah ditemani oleh pemateri kita yaitu Kiai Abdul Ghani Faik yang insya Allah akan sama-sama kita belajar kepada beliau dari kitab Mabadi Awaliyah. Dan kami persilakan untuk Kiai mungkin ingin menyapa Mitra JC yang ada di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alqail fi kitabillah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin wa limunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, wa ba'da tahiyya para pemirsa, pendengar di mana saja berada, khususnya Mitra JC yang ada di sekitar Jakarta Utara, ada di sekitar semuanya wilayah, barat, timur, selatan, pusat, yang mudah-mudahan saya doakan semuanya sehat, selamat, barokah, Amin. dan sukses selalu, dan mendapatkan nilai-nilai kemuliaan dunia akhirat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga alhamdulillah pada pagi yang sangat indah dan cerah ini kita akan memulai yaitu pengajian. Ya. Kalau bahasa pesantren pengajian. Betul. Ngaji itu. Ngasah jiwa. Ngasah jiwa gitu. Iya, benar. Kalau kita ngaji ada lagi bahasanya. Apa itu? Ngabdi ing Gusti Allah Kang Mahasiji. Oh gitu ya, ini lebih dalam sebenarnya. Jadi kita Kang Mahasiji. Itu ngaji namanya. Bahasa Slovakia. Alhamdulillah tidak asing lagi kita bersama Bang Jai yang memang sudah intens. Hubungan kita juga sudah. Alhamdulillah sudah bersinergi ya. Alhamdulillah. Bersinergi ngopinya, bersinergi sarapannya. Alhamdulillah. Ya, itu adalah sebuah nikmat yang harus disyukuri. Alhamdulillah. Insyaallah akan ditambah dan ditambah terus nikmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Mitra JC di mana saja berada, para
pendengar apa Mitra, kita bilang mitra mitra. mitra saja Mitra ya. JC. Mitra JC Bukan itu. mitra kerja kayak Oh. itu perusahaan beda lagi. Ya, mitra itu berarti kan hubungannya sangat intan gitu ya, Iya benar. intan terus gitu. Benar. Itu menjadi mudah-mudahan mitra JC ini menjadi satu adalah disebut sodik. Sodik itu artinya ya teman yang dunia akhirat tidak putus itu. Oh, saya kira tukang di rumah ada sodik, Pak Sodik namanya itu. Bukan. Iya, itu. Oh, jadi sodik itu teman Iya, dunia akhirat sodik. ya. Amin, amin. Iya. Yang kedua adalah bisa menjadi sohib gitu. Oh, Sodik dulu sohib gitu. Sohib itu ya lebih tinggi daripada sodik gitu. oh sohib lebih tinggi dibanding sodik. Sodik. Hadis sodik baru khalil gitu. Wah, Khalil. Khalil. Ibrahim Khalil itu lebih tinggi Khalil. dibanding sohib. Yang paling tinggi adalah Habib. Masya Allah. Nabi udah. kita. Itu sudah makomnya sudah tinggi gitu ya. Iya, Sudah mau berjuang, mau memberikan sesuatu untuk kepentingan-kepentingan, baik kepentingan agama ataupun kepentingan sosial ataupun kepentingan yang lainnya gitu. Sudah Habib, menjadi apa namanya, sudah mukhalid. Mukhalid itu sudah apa namanya ya, kita kan biasanya masih bunyi mujanib itu ya masih di samping kanan kiri. Ini sudah mukhalid, sudah menyatu, Ya, menyatu di dalam apa namanya, pandangannya, pemikirannya, dan kebaikan-kebaikannya. Oh, itu namanya Habib. Di sini tuh berarti sangat luas ya. Bang. Iya, Ya. iya. Ada Itu. sodik, lalu Iya. kemudian sohib di atasnya, lalu Khalil, Khalil, baru Habib, yang paling Habib, tinggi. Ya. iya. Sodik aja kan sudah su'iltu fihi min sodikin sodiki yafhamu qawli li'tiqadin wasiki. Gitu. Wah, Maksudnya kayak, iya. Kalau sudah menjadi sodik ya harus memahami. oh, Ya, yafhamu qawli li'tiqadin wasiki. Memahami daripada perkataan apa yang diminta, apa yang diinginkan, apa yang diucapkan, saling sepakat, saling setuju, dan saling memberikan masukan-masukan yang terbaik. Nah, itu sodik. Gitu. Nabi Muhammad berarti sodikul wa'dil amin. sodik. Orang yang jujur dan orang yang sangat dipercaya. Gitu. Oh, Nah, iya, itu Rasulullah itu. Karena itu para pemirsa Mitra JC ya, mari kita simak bareng-bareng, kita pahami kitab yang sangat kecil mungil ini. Iya. Latifatun sogiratun fil hajmi lakinnaha kabiratun fil ilm. Kecil, singkat, ataupun praktis, lembut kalau bahasa. Tetapi substansinya ini memberikan sebuah nuansa, jawaban-jawaban daripada persoalan-persoalan, baik persoalan yang berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan agama, persoalan dengan kehidupan yang ada di masyarakat kita. Saya harap untuk apa namanya, dari semuanya Mitra JC untuk kasih masukan-masukan yang terbaik, ataupun menanyakan secara jujur. Artinya menanyakan itu dengan sejujurnya bahwa kita pengen tahu, bahwa kita pengen memahami tentang ilmu usul fikih itu bagaimana gitu. Soal pertanyaan juga kan berbagai apa namanya pandangan. Benar-benar. Bisa saja menanyakan, membandingkan. Oh, betul. Ya nggak apa-apa sih, sebetulnya bagus sih. Corona ataupun menanyakan yang sifatnya menguji dan mengetes, ya tidak apa-apa. Kalau kita orangnya jujur aja. Kalau bisa, kalau enggak. Saya lebih banyak habisanya kayak. Iya, jangan disembunyikan sesuatu yang tidak tahu. Tidak ada dusta di antara kita. Iya, itu namanya tidak jujur. Iya. Kalau sudah tidak jujur ya apa artinya? Betul. Kita bermitra. Benar. Gitu ya Allah. Dan gitu. juga mungkin bagi Mitra JC bisa juga kalau misalnya sambil menyimak atau sambil menyediakan kitabnya kayak ya. Iya, saya lebih ini artinya dibacakan langsung gitu ya. Kalau salah arti, salah harokat, i'rab ataupun sorobnya, nahwunya, ataupun saya lebih senang itu. Yang penting jangan salah arah aja kayak. Ya, salah arah. Oh, nantinya salah arah bisa ditilang saya. Dan ditilang itu kan sebuah bahasa yang
komprehensif bagi saya itu. Kenapa, Ki? Ya dalam artian tilang lalu lintas ya berarti kan kesalahannya. Oh, benar. Benar. Kalau tilang kesalahan kitab ya berarti ya Iya. harus diluruskan. Diluruskan. Benar-benar. Bukan tilang itu harus dihilangkan, bukan. Oh, bukan. Beda pemahaman. Iya, iya. Kira-kira begitu. Iya, Ki. Mari kita mengawali lagi pembahasan. Kalau tafaqquh fiddin keren ya, keren banget gitu ya. Iya. Ya kita ya belajar ilmu ushul fikih aja. Gitu. Ya nggak apa-apa sih. Sekarang kan bahasa itu kan bisa digunakan untuk kebaikan ya. Benar. Tafaqquh fiddin gitu. Itu kan bahasa Al-Qur'an itu. Ya. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Oh. Waduh, udah hebat banget. Iya, iya. Kalau kita artikan secara singkat lah, sederhana lah. Ya. Wa ma kanal mu'minu liyanfiru kaffah. Hendaknya lah dari sebuah komunitas ya, kita lah orang ya beriman ini jangan pergi semua gitu. Artinya jangan mengikuti satu pekerjaan itu saja. Boleh berbeda-beda. Ada yang menjadi karyawan, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi supir, ada yang menjadi apapun. Iya. Ya, menjadi yang baik. Iya, benar. Asal jangan jadi maling aja. Iya, benar. Jangan itu ya. Ataupun mau jihad, mau Iya. menjadi tentara. Iya. Tetapi kata Allah, ada komunitas kecil yang memang harus tafaqquh fiddin. Kalau orang semuanya jadi tentara semua, ataupun jadi pengusaha semua itu, ataupun jadi PNS semua gitu. Jadi harus berwarna-warna, hidup itu harus Benar. nuansanya harus beda-beda. Di dalam perbedaan itu ada yang intens khusus untuk bicara tentang agama, bicara tentang ilmu, Iya, iya. bicara tentang fikih, Iya. bicara tentang syariat. Ini yang dikehendaki Allah ini. Kalau orang semuanya umpamanya perang semua, ini kan sebetulnya ayat perang itu. Surat At-Taubah ini ya. Iya, iya. Kalau ikut perang semua bagaimana nanti agama? Yang bicara hukum bagaimana? Oh, iya, nggak ada, Ki. Iya, yang bicara syariat bagaimana? Iya, benar. Tentang bicaranya bom semua. Iya, benar. Bicaranya apa itu? Apa tuh ini? Iya, Hakam 47. Iya. Ada yang memang intens untuk membahas tentang ilmu agama ataupun tentang hukum. Iya, iya. Itu adalah Rasulullah bahkan mengatakan man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang pengen dikehendaki baik, dikehendaki baik. Sekarang orang ngomong sering qadarullah. Ya, maksud ketentuan Allah gitu kan. Kita kan pengen dikehendaki oleh Allah kehendak yang baik, yang khairan. Iya. Khairan itu ya kebaikan, sebuah kebaikan. Iya. Ya, seperti anfa'uhum itu bagaimana? Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah manusia itu yang memberikan kebaikan kepada manusia yang lain. Berarti kan itu bahasanya itu artinya bahasanya umum, sangat general gitu ya. Iya, tidak hanya berbuat baik kepada teman, kepada satu komunitas, kelompok, ataupun sama orang yang dianggap ya baik. Tapi Quran lebih luas itu, lebih general gitu ya. General, bahasa Cirebon. Iya. Gitu. Sedih. Iya. Karena itu ya nas. Ya, khairukum, ya sebaik-baik kamu adalah anfa'uhum linnas, untuk memberikan manfaat ilmunya, manfaat pikirannya, itu kan manfaat ide-idenya itu, manfaat tenaganya, manfaat fisiknya. Itu adalah orang yang mendapatkan nilai-nilai kebaikan dari Allah. Dan itu disebut barokah. Barokah itu ya kebaikan. Al-barokah. Bukan. Al-barokah ziyadatul khair kan. Minad dunya ila daril akhirah. Berkah itu sebuah kebaikan yang kita lakukan di dunia untuk bisa kita dibawa ke akhirat. Wah, itu
Waduh, kalau ngomong kapan kita bacanya ini? Mukaddimah biasa begitu. Oh, prolog. Iya, Makanya kalau kita dulu pesantren ada mukaddimah sugro. Iya. Nah, prolog. Ada mukaddimah kubro. Nah, baru ada natijah. Natijah ini adalah sebuah kesimpulan-kesimpulan di mana kita sudah bicara tentang mukaddimah kubro tadi. Nah, itu kita supaya jangan terlalu melenceng Iya. kemana-mana, mari kita intent, yaitu akan membahas tentang kitab Mabadi. Mabadi itu dasar. Dasar. Ya, dasar-dasar. Ya, dasar Mabadi awalnya itu adalah dasar-dasar yang pertama. Karena itu kita mari hadiah Fatihah kepada yang mengarang kitab Mabadi. Ya. Mabadi awaliyah ini dan para guru kita, para ulama kita tentunya, para orang tua kita semuanya yang sudah mendahulinya ataupun yang masih bisa untuk membimbing kita, mudah-mudahan dengan sebab Fatihah kita mendapatkan nilai-nilai kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihatin la hadrati sayyidina wa syafiina wa qurratu a'yunina wa lana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullah wa almanafa bi ulumi fid daraini amin ya rabbal alamin. Pertama, al-qismul awwalu. Nah, itu bagian yang pertama. Kita akan membahas yang pertama ini apa sih isi daripada Mabadi ini awalnya ini. Fi usulil fikhi, di dalam pengertian usul fikih. Ya, usul itu kan jamak daripada aslun, aslani, usul. Ya fikih ya adalah ya fikih lah. Atau disebut dengan ilmu cabang, cabang daripada usul. Makanya kalimatnya ada dua, ada usul, ada fikih. Ya, ini namanya kalimat yang mencakup ya jar majrur, mudhof ilaih, biasalah. Ya begitu. Ya, jadi ada mustad ilaih. Jadi kalimat yang kalam itu kan harus matarokaba, minimal itu kan matarokaba minal kalimataini fa'aksaro, minimal kan itu. Tapi kalau satu kalimat ya itu bukan kalam lagi, masih lafdun, masih mufrad. Iya, betul. Karena syaratnya orang ngomong itu ya harus al-kalamu wal lafdul murakabul mufidu bil wad'i. Itu jurmiyah. Kalau dalam Imriti sih lebih ini, kalamuhum lafdun mufidun mufradu wal kilmatul lafdul mufidul mufradu. Kalau di dalam Imriti, awas bacanya jangan Umar Yato, ntar Umar Yato. Enggak ada barisnya. Biasa. Iya. Umar Yato. Beriti Umar Yato. Umar Yato. Iya. Kalau di Alfiyah lebih praktis lagi. Kalamuna lafdun mufidun kastaki. Waspun wa fi'lun summa harfun lil kali. Jadi lebih kastakim itu sudah menyangkup ya. Ya dua kalimat. Fi'il amar tuh. Iya. Iya kan istaqim, istiqomalah kamu gitu. Karena itu kita akan membahas apa sih? Pertama adalah usul gitu. Iya. Ya. Al aslu lugotan. Asal secara bahasa. Bahasa itu secara etimologi lah katakan. Iya, secara bahasa ya. Bahasa itu kan penting gitu ya. Iya. Semuanya orang punya bahasa. Benar. Karena syarat kalam itu harus dengan ya bahasa, harus dengan al-wad'u bil qasdi, al-qasdul arabiyyah, qasdul ajamiyah gitu. Ya, baik itu yang disengaja perkataannya bahasa Arab ataupun bahasa ajam. Bahasa ajam itu ya iya bahasa selain Arab, termasuk bahasa Jawa. Iya, itu ajami. Gitu. Ajami. Itu. Makanya Nabi Muhammad adalah bukan untuk orang Arab saja, itu untuk orang ajam juga. Iya kan? Lil Arabi wal ajami gitu. Rasulullah ya, berarti untuk kita. Misalnya ke orang ajam itu adalah ya, orang lain selain Arab.
Apa secara bahasa? Ini bahasa ma buniya alaihi ghairuh. Ma buniya sesuatu yang dibangun alaihi tasma ghairuhu selainnya gitu. Artinya sesuatu yang dibangun ya, di atas selain itu. Nah, berarti kan asalnya kan berarti kan pondasi. Nah, itu asalnya itu. Nah, setelahnya pondasinya jadi baru selain itu adalah furu nantinya gitu. Makanya saya sih lebih gampang cuy. Yang dibangun kepadanya ya dibangun ya. Selainnya yang lain. Berarti kan itu selainnya yang lain berarti kan itu dulu. Ataupun saya sering ngomong seperti di sini malah ada di sini. Ka asli sajaroti. Asasihi. Silakan mau asasihi, mau asasuhu lah. Kalau ngikuti ke asli sajaroti ya asasihi gitu aja. Ya. Iya. Asal daripada pohon ataupun disebut dengan asasnya. Iya. Wa aslu sajarati tarfuha ataupun tarfiha ya as-sabitu fil ardi. Jadi wa aslu sajarati asal daripada pohon tarfuha as-sabit apa nama yang paling bawah yang menetap di dalam bumi itu disebut dengan asal ataupun kalau bahasa kita akar lah. Iya, kalau ini coba kalau misalnya dianalogin ke sini nih, berarti ini kayak. Iya, analoginya ini kan pohon gitu. Pohon bener ini. Iya, itu iya. Pohon-pohonan nih. Iya. Kan di bawahnya sekali itu kan disebut dengan sabitun fil ardi ataupun akarnya gitu. Nah, sementara yang ke atas ini, nah ini namanya furu-furunya gitu. Cabang-cabangnya gitu. Iya. Seperti ya kan fa usul fikhi asasuhu. Usul fikhi adalah sebagai bagian atas dan bawahnya. Ataupun ini bangunan nih kan bangunan. Iya. Ya di bawah bangunan itu ada pondasi. Cakar ayam. Cakar ayam. Saya sudah berpikir apa filosofinya ya? Kenapa nggak cakar bebek gitu? Cakar bebek ada ini ada siripnya. Cakar ayam iya. Atau yang lebih gede cakar sapi gitu kan. Sapi nggak ada, ini dia kurang galak kayaknya kurang nyakarnya. Enggak, memang filosofinya begitu. Iya, kenapa itu kayak? Ya kalau cakar ayam. Iya, sapi 4, kakinya kebo 4. Ini 2 saja bisa berbuat baik, kokoh. Bisa ngasih makan 10 anaknya. Padahal janda. Iya benar. Maksudnya bapaknya kemana gitu? Iya, bapaknya Bang Toib. Bang Toib. Iya. Tapi pulang. Waduh, ini itulah asal-usul asbabun nuzul Bang Toib ya. Oh gitu. Asbabul wurud. Iya. Bang Toib. Apa tuh? Kenapa nggak pulang-pulang? Itu kayak. Anaknya. Manggil-manggil. Iya. Ngapal lah. Nah itu. Dan usul fikih itu ibarat itu tamsilannya. Iya. Jadi sebuah pondasi yang kokoh, yang kuat, diibaratkan adalah seperti cakar ayam tadi. Dan kita harus begitu. Iman kita harus begitu. Akidah kita harus begitu. Iya, kuat, kokoh. Kuat. Iya, dalam kondisi apapun kita harus yakin kebenaran agama itu. Sabitun fil ardi ataupun dia sabitun fil qalbi. Iya. Asluha sabitun fil ardi wa far'uha fis sama. Masyaallah. Ta'ti ukulaha kullahi. Wah, jadi setiap tahunnya berbuah, setiap tahunnya ada manfaatnya. Iya. Nah, bagaimana iman kita seperti pohon yang kuat yang diterjang angin badai topan tapi tidak rubuh. Saya jadi ingat banjir Sumatera ini. Iya, itu ya sekarang semuanya. Ini karena nggak sabitun fil ardi kali pohonnya tadi kayak ya. Itu harus jadi perhatian kita juga. Iya. Artinya semuanya adalah kembali kepada Allah. Ada hikmah di balik hikmahnya.
Orang sih nanya, apa sih bedanya musibah dengan adab katanya. Nah, gitu. ini. Oh, Saya kayak catat nih kayak. Tanya gitu. Iya. Iya. Sering kita maksudnya, ya udah Iya. azab nih kena azab nih. Iya, kena Bahkan ada azab. filmnya kayak sinetron azab. Iya. Kalau kita mengatakan bahwa di Aceh, di Sumatera itu diazab Allah, itu kan tidak etis bahasa Kurang begitu. pas. Iya. Orang susah malah di Iya. gitu. Ada begini, ada begitu. Iya. Ada apa perbedaan musibah dengan azab? Ya begini, apapun yang terjadi kepada orang yang beriman tuh kebaikan. Oh. Tetap ada hikmah. Ada hikmahnya. Gitu. Iya. Apa? Ajaban li amril mu'minin, saya ingat itu. Rasulullah itu. Saya sangat memberikan sebuah apresiasi yang sangat luar biasa kepada orang yang beriman. Maka Nabi disebut ajaban li amril mu'min. Ajaban itu apa ya? Aneh gitu. Iya, ajaib. Iya, ajaib. Inna amrohu kulluhu khair kata. Masya Allah. Semuanya apa yang menimpa kepada orang yang beriman itu baik. Nggak ada nggak baik. Iya. In asobathu, ada yang hadis khaira ataupun sarra, yang penting artinya baik. In asobathu sarra ataupun khaira, ya syakar. Kalau mendapatkan nilai kebaikan, pandai bersyukur. Iya. Wa huwa khairun lahu. Masya Itu Allah. kebaikan. Iya. Ya, pagi-pagi bisa ngopi. Benar kayak. Masya Allah. Padahal pusing gajian Iya, kapan? Masya Allah. Kalau udah tanggalnya udah ditapin sebenarnya bisa dipikirin sebenarnya kayak. Cuma namanya Iya. kita kan biar Belum. kelihatan puyeng sebenarnya. Ada waktunya. Iya. Sebetulnya kalau menurut saya semakin lambat itu semakin beruntung. Kenapa kayak? Iya, kan nggak dipakai. Oh, benar. Dipending. Iya. 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 Coba kalau terus ya tanggal pertengahan dikasih. Iya benar. Giliran awal-awal sudah habis. Benar. Ya Allah. Ya, ini pokoknya disikapi dengan enak aja lah. Berarti setiap musibah yang ditimpa ke orang-orang mukmin, di situ selalu ada kebaikan. Kebaikan. In asobatu sar syakar. Wa huwa khairun. Wa in asobatu dzarra sabara. Wah, Ini. benar. Kalau ditimpa oleh Allah keburukan, sabar. Sabar nerimo. Sing terima. Najan pas-pasan. Masya Allah. Kabeh tinakdir saking pangeran. Ya Allah. Iya. Bahasa Norwegia kan? Iya. Sabar wa huwa khairun lahu. Jadi apa yang terjadi di sana itu ya kalau memang disikapi itu adalah ujian Allah dan sabar kebaikan. Dan perhatian kita yang jangan sampai jangan kalau bisa sih. Makanya hidup itu harus intensitasnya doa gitu. Ya Allah. Tidak ada yang bisa merubah takdir Allah kecuali doa. Iya. Karena orang di dunia siapa sih yang merasa aman? Oh, enggak ada. Kemana saja? Kemana aja benar kayak. Masya Allah. Iya. Afa amina ahlul qura bayatan wa hum naimun. Tidur lagi enak-enak. Iya. Hujan bocor. Iya benar kayak. Kontrakan saya itu. Iya. Ini tahu aja ya. Iya tahu. Orang kontrakan sudah 20 tahun kagak Benar. di. Intinya itu geser kayak. Saya jadi Ya sholat ini. Terus Allah. kayak, Iya, yang ngontrak nyampe usul lagi. iya. Iya, jangan-jangan usul fikih terlama-lama. Mas udah dapat dari kita tadi kan. Zadoro. Iya. Sobaro. Sobaro. Makanya saya tadi harus catat itu. Masya Allah. Apalagi apa amina ahlul qura. Hmm. Tuhawahum yal'abun. Pagi-pagi lagi enak jalan-jalan kemana. Iya. Wisata. Ya, di wisata di laut taunya airnya. Oh benar. Di kali tahu airnya itu. Rob. Terus lagi enaknya di gunung bahwa ada angin. Iya. Angin topan, angin puyuh. Iya. Yang lebih parah lagi angin pitung beliung. Puting beliung kayak. Puting, iya. Memang aslinya angin itu dari Betawi dulu kayak. Oh gitu ya. Kayak dinamain pitung beliung. Tapi ada lebih yang ekstrim lagi menurut Apalagi? saya. Itu. Angin bunting beliung. Bukan lagi itu. Bukan. Aduh. Puting. Oh putingnya? Enggak, jadi ada orang nanya, kenapa ini kok ada angin puting beliung? Iya. Itu ada gara-gara itu banyak orang bunting
Iya, laki-lakinya pada beliung kemana-mana. Gitu. Oh, itu asal muasal puting beliung gitu ya. Iya. Benar, benar, benar. Makanya semuanya harus disikapi. Disikapi tadi. Kalau nggak sabar, syukur. Gitu ya. Syukur. Banyak doa gitu. Nggak tahu, tadi nggak tahu. Saya sering Doa. syukur rambut saya pendek malah. Ah, itu bukan syukur namanya. Oh, iya. Beda ya. Iya, iya. Itu namanya bukan syukur. Rambut pendek gitu karena kagak disapu. Itu namanya syukur ya gitu. Syukur. Iya, iya. Tuh. Jadi ya kalau misalnya kita kembali lagi tadi, maksudnya ya harus sabitatun fil ardi itu kayak Berarti tadi gimana? berdoa lagi berdoa. Berdoa terus. Iya doa. Ya, Allah sendiri yang mengatakan gitu. Ya, ud'uni astajib lakum. Ud'uni kan. Ud'uni kan perintah amar, nantinya kita akan bahas amar Iya, tuh. benar. Ntar amarnya apa? Amar yang apa? Yaqtadil fawr. Yaktadil faur atau amil yang yaktadi tikror atau amarnya amar yang apa itu? Apa? Amar manhi, al makna alal manhi ataupun wah sebagai nantinya ada doa, nantinya ada tahdid, nantinya ada iktirad, wah ada nafi dan sebagainya nanti. Banyak sekali gitu. Amar itu. Nah, karena itu ya kita ya menyikapi bahwa semua yang terjadi untuk yang orang yang beriman itu adalah sebuah kebaikan. Nah, azab berbeda. Nah, azab itu biasanya diberikan kepada orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak beriman. Minimal sih orang Islam tapi maksiat melulu. Oh, gitu. Iya. Kategori azab. Kategori. Gitu. Karena itu ya mudah-mudahan apa yang terjadi saya tidak menyatakan itu adalah azab dari Allah, tetapi itu adalah Musibah. sebuah musibah. Yang mana tadi kalau misalnya bersyukur, Iya. namanya dapat ganjaran. Ganjaran. Kalau sabar, Kalau sabar juga sabar akan tetap mendapatkan sebuah kebaikan. berarti nggak ada rugi sebenarnya kayak ya. Iya. Masya Allah. Itu selalu begitu. Iya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samar wa basyiris sabirin. Wah basi. Akan aku berikan kabar gembira. Orang lagi musibah aja dikasih gembira sama Allah. Wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabatum musibat qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada dasarnya semuanya ke sana. Pasti akan kembali back to basic gitu. Back to basic. Iya, basicnya kita kan tanah, akan kembali ke tanah. Benar. Iya. Minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha taratan ukhra gitu. Kamu dari tanah akan kembali ke tanah. Ya, kamu dibikin dari tanah nanti kapanpun di tanah. Tapi nggak tahu kapan masanya itu. Itu dia. Nggak tahu. Ya, nggak tahu. Iya. Karena itu ya kita untuk selalu menanamkan kebaikan-kebaikan agar kebaikan itu bisa dirasakan untuk kita bekal bersama yang selama-lamanya gitu. Dan Abadan abada. Kholidina fiha abada gitu. Itu ya. Karena itu mari kita itu disebut dengan al-aslu. al-aslu. Iya. Bahwa ma bunya alaihi khairu, sesuatu yang dibangun selainnya itu. Berarti yang pertama adalah asal, yang di atas asal adalah nantinya ada furu. Pondasi tadi. Pondasi. Kalau al-aslu itu pondasi. Pondasi gitu, pondasi. Adapun di sini wal far'u. Nah, ini cabang. Hidup itu kan harus, ya artinya pemikiran kita jangan monoton. Iya. Kalau ada asal, maka harus ada cabang. Ya, Bapak Ibu anggap aja sebagai asal, anak-anak kita adalah Oh, gitu sebagai ya. furu. Dan furu itu harus kembali kepada asal. Oh, Gitu. iya, Baik begitu. Apa yang disebut dengan furu atau al-far'u? iya. Ya, ma bunia ala ghairihi. Ya, ini paling gampang. Sesuatu yang dibangun selain itu, arti selain asal. Iya. Ya, berarti kan setelahnya ada pondasi, mau bikin tembok yang model apa? Bisa. Pintunya pintu yang apa, dari jati apa dari Ini apa namanya? apa dari besi, Olimpik. Ya. Olimpik. Iya. Nah, terus temboknya warnanya apa gitu. Iya. Gentengnya apa, genteng yang
dari tanah, tanah dari apa segala asbes, macam gitu. iya. Nah, sekarang kan sudah banyak di atas jenisnya. ya, Pak, Itu jenisnya. semua faraon kayak yang Nah, di atas itu tadi namanya itu. faraon. Iya, iya. Faraon itu disebut frung gitu. Ya. Bahasa Belanda lagi. Dia bilang, frung. Masya Frung itu apa? Ya udah yang sesuai Yang sesuai. apa saja. Namanya frung gitu. Frung. Iya gitu. Panda frung. Kafuru isajarati li asliha. Seperti cabang-cabangnya pohon pasti nempel kepada yang asalnya. Ya pokoknya kalau asalnya kuat, bagus, ya nanti akan tumbuhnya juga bagus. Begitu. Wa furu'il fikhi li usulihi. Iya. Nah, adapun cabang daripada fikih itu li usulihi untuk daripada ngikut kepada asalnya. Makanya fikih itu kan nanti kan macam-macam ya. Benar. Baik itu fikih yang sifatnya temporer, kontemporer gitu kan. Kontemporer, benar. Iya, tekstual, kontekstual gitu Iya, nanti ya bicara. Apa katanya? Ya artinya fikih ini ya elastis gitu. Jangan terlalu Iya, jangan terlalu kaku gitu. Kalau sudah bicara fikih kebenarannya saya ini mah mutlak ini takbirnya gitu. Oh, iya, iya, iya. Nggak bisa begitu. Santai aja sebenarnya. Santai. Namanya juga fikih. Fikih itu nalar. Sebuah pemikiran. Iya, iya. Iya, sebuah riset. Iya. Nanti itu. Imam Syafi'i itu banyak riset tentang bagaimana haid gitu kan? Iya, benar. Iya. Oh, orang sini haidnya umumnya berapa? Oh, sehari semalam. Iya. Umumnya bagaimana? Golibuhu. Golibuhu. Oh, golibuhu. Seminggu ataupun 6 hari. Iya. Oh, dicatat. Paling banyak. Wow. 15 hari. Iya. Semuanya itu pasti berubah. Melihat situasi dan kondisinya. Iya. Iya. Apa iya nantinya akan sehari saja orang haid? Ataupun iya orang itu haid akan menjadi hanya seminggu? Iya. Iya. Apa iya harus 15 hari? Kan begitu. Nah, itulah. Tapi yang pasti laki-laki nggak akan haid ya? Iya. Kalau itu nggak pasti ya? Tapi mainnya sama. Sama mainnya. Ada menstruasi. Iya. Itu. Ya. Itu perempuan. Perempuan. Tapi kalau laki main juga. Tapi mencret. Kebanyakan makan yang pedas-pedas. Iya. Tapi mainnya sih sama. Iya, iya. Benar-benar. Tapi kalau laki-laki mencret 15 hari bagaimana gitu? Oh, benar. Apakah hukumnya kayak gitu ya? Apa tadi hukumnya? Iya, benar. Berarti jadi Ini. manusia pencerahannya kurang baik berarti. Iya, ya. iya, Sama iya. kan kalau misalnya lebih 15 hari kan sehat dong jatuhnya. Iya. Orang yang kurang sehat. Itu karena yang disebut haid itu kan harus ada kharij ya. Ada sebuah apa namanya darah yang keluar dari min rahimil mar'ati ya bisa sehat. Dengan jalan yang sehat artinya tidak ada unsur penyakit ataupun dan sebagainya. Iya, iya. Itu namanya haid. Nah, itu pembahasannya itu kan fikih gitu. Itu riset tadi kayak. Itu riset tadi. Berarti maksudnya bisa berubah. Iya. Saya pernah mendengar benar atau enggak ya itu percaya dan tidak. Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai ulama besar disebut dengan ruhul ilm. Banten itu ruhul ilm. Kalau Jakarta itu wajhul ilm. Wajhul ilm. Ya, yang penting ngomongnya pinter. Iya, ya enggak lah. So, artinya Jakarta itu kan ditampak itu kan penampilan. Wajahnya gitu wajahnya. Kalau Bahrul Ilm adalah Jawa. Jawa Tengah, Jawa Timur. Ada Bahrul Ilmi, ada Wajhul Ilmi, ada Ruhul Ilm. Saya tolabul ilm kan. Kita tolabul ilm. Iya. Itu istilah gitu, istilah. Tapi iya betul bahwa banyak pesantren di Jawa gitu maksudnya kan. Ya Wali Songo ya ada di Jawa kebanyakan. Itu ya, masuknya Islam di Jawa itu kan sebab-sebab ya beliau-beliau lah. Mungkin sebelum Wali Songo ya sudah dan diteruskan oleh Wali Songo dan seterusnya gitu. Sekarang sampai ulama-ulama kita. Itu Bahrul Ilm. Kalau Jakarta memang Wajhul Ilm. Iya, harus penampilannya harus oke, ngomongnya harus oke. Ya ilmunya juga harus oke juga.
Sepatu segitar gitu mah. Pakai jas kan oke juga. Iya. Wajhulnya dulu, Iya, benar. fisiknya dulu, zohirnya dulu. Karena zohir ya dulu alal batin. Nahnu nahkumu bizzawahir wala nahkumu bil bawatin. Jadi yang nampak fisiknya dulu. Iya, benar. Kalau dalamnya saya nggak tahu gitu kan. Tapi itu yang memang representatif dalam artinya. Itulah yang dinilai dulu gitu kan. Nah, baru ya, di sana adalah rohul ilm. Iya, jiwanya gitu. Isinya gitu. Dan itulah Syekh Nawawi itu yang hebatnya gitu. Ya, ulama Hijaz gitu. Iya. Orang Jawa, orang Banten, tapi di sana lebih dikenal gitu Benar. Iya. oleh orang-orang yang ada di sekitar Mekah, Madinah dan Hijaz itu semuanya gitu. Nah, itu fikih gitu. Apa? Ya itu katanya pengen tahu karena dalam kitab kuning itu hukumnya belut itu gimana gitu kan? Iya, belut. Hukumnya belut apa sih? Lindung. Beda-beda Apa sih? bahasanya. Belut, lindung. Yang ketiga yang gede itu apa? Moka. Moa. Moa. Iya, kalau bahasa kita. Ada lagi sidat. Sidat lagi ya? Ada sidat. Iya. Jenisnya Iya. beda. Ini dalam perspektif hukum fikih, hukumnya apa Oh, ini? benar. Iya. Dia ular kah? Iya. Itu ada nantinya ada kaedahnya. Mimba bihasanatil abdro wasayatil muqarrabin gitu. Artinya mendekati buruk atau mendekati baik kan Benar, begitu. benar. Hasanatil abro wasayatil muqarrabin nantinya. Ya. Itu tahu. Oh dia ngomong di itu. Ini orang-orang sini atau mungkin di Mekah atau di Madinah gitu kan. Ataupun di mana? Iya. Ana ahmil kalau bahasa saya. Hadi hayah khas min Indonesia mungkin. Iya. Nurid nashadukum jami'an gitu kan. Begitu. Annahkuma hadhil hayawan min Indonesia. Soal begitu. Am hadhihi hayat amla. Wah, sebelah sana ngomong la. Ibu ini bukan ular. Bukan ular. Sebelah sana ular. Naam, hadhihi ular. Hayat. Oke, tuh. Oh, balik gitu kan. Duduk. Ulama begitu. Menyikapi kan disebutkan ulama al-ulama rahmaukum kan gitu kan. Iya, memberikan kasih sayang dalam berbagai kepentingan dunia maupun akhirat. Oh di sini ngomongnya ular, di sini bukan. Berarti yang ular haram, yang bukan halal. Wah, ikhtilaf. Begitu ngambil hukumnya. Enggak langsung. Ikhtilaful ulama rahmatun tadi. Dan itu kan riset begitu tuh. Iya, Artinya di situ adalah studi komparatif bahasanya kalau kita sih. Oh, begitu. Dan itu selalu fikih itu begitu. Karena itu jangan terlalu ta'assub kalau bahasa kita ya. Ta'assub itu artinya ya ta'assub? Fanatisme buta. Fanatik buta. Fanatik buta gimana sih? Ya fanatik yang membela belum tahu benar dan salahnya. Nah, kenapa? Karena tidak melihat, merem matanya. Karena itu semuanya harus dipertimbangkan dengan baik. Dan itulah jawaban-jawaban yang ada di dalam kitab fikih itu. Ya, saya kira cukup apa masih mungkin sampai situ dulu. Sampai itu ya. Ini saya cita-citanya Mas MP ini cuma karena tadi pembahasannya asik dan benar. banyak. Memang yang penting paham. Iya. Al-fiqhu wal fahmu. Iya, al-fiqhu wal fahmu tadi. Paham. Iya, paham. Nanti kita lanjut lagi. Iya. Amin. Mudah-mudahan mitra DC dan semuanya yang mendengar ataupun melihat, mudah-mudahan saya doakan ini sebuah kajian yang sifatnya kita artinya ngaji bareng aja lah, sifatnya tidak menggurui, tetapi kita memberikan sebuah informasi yang baik untuk semuanya. Saya tunggu untuk artinya bersilaturahim, bersinergi, ataupun menanyakan sesuatu yang memang harus ditanyakan, ataupun mengkritisi sesuatu yang kritis, tapi tujuannya adalah memberikan masukan-masukan yang baik.
ataupun apa namanya, membangun tadi, kritik yang membangun, kritik yang baik yang membangun. Itu Bang Jai, ya Allah, alhamdulillah kita sudah ngopi, ngomongin tentang pengetahuan Islam ditambah susu. Ya, itu artinya suka-suka. Itu ngopi susu yang suka-suka. Mudah-mudahan semuanya bisa direspon dan bisa ditanggapi dengan positif ataupun baik. Undur diri saya atas nama yang membaca kitab ini, yang dhaif, yang banyak kekurangan dan kesalahan. Dan mari kita membaca doa akhir majelis. Itu subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha rahmun. Wallahul muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi itu Mitra Jesi bagaimana pembahasan kitab Mabadi Awaliyah, dan insyaallah silakan bagi Mitra Jesi yang ingin komen, tulis di komentar. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Dan saya Bang Jai dan juga Kiai Abdul Ghani mohon pamit dari Mitra Jesi, dari ruang TV teman-teman masing-masing. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Syukuran katsiran lillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.